Ini yang kejadian semua, siap-siap aja lah. Jadi mohon paham, PKI Jaya Baru nyelam di bawah. Jadi Pak Jokowi jangan teriak, mana PKI, tunjuk kepada saya. Jangan belaga bego lah, PKI Bayu nggak akan muncul kayak dulu Pak Bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menghebohkan kita semua. Yang ini adalah sebuah ulasan dari seorang guru besar, ya. Beliau mengupas tentang bagaimana potensi kemunculan PKI Gaya Baru. Ya, tentu mendengar istilah PKI adalah hal yang memang bagi publik Indonesia, ya, masyarakat kita tentu selalu mengingatkan kita pada peristiwa G30 September, ya, G30 SPKI tahun 65 itu yang memang memilukan bagi publik Indonesia. Dan sejak saat itu PKI kemudian menjadi musuh, ya, bagi negara. Dia tidak lagi menempati ruang bagi rakyat Indonesia, tidak ada tempat di hati masyarakat Indonesia. Kebencian terhadap PKI itu kemudian, ya, menjadi sebuah wacana yang sistematis karena memang diajarkan di sekolah-sekolah, dan itu memang adalah sebuah kontribusi besar, ya, pemerintah khususnya Orde Baru dalam, ya, memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana PKI itu sebagai sebuah ideologi yang berbahaya bagi negara, agama, dan tentu struktur-struktur sosial lainnya. Tetapi setelah seiring perjalanan bangsa ini yang kemudian mulai terus berbenah bahwa itu adalah peristiwa masa lalu, peristiwa kelam yang kita tidak mau itu terulang kembali, lalu kemudian, ya, upaya-upaya rekonsiliasi sosial khususnya bagi mereka anak-anak daripada keturunan PKI itu agar juga diberikan kesempatan dan ruang yang sama sebagai warga negara yang memiliki hak-hak hidup yang sama, pekerjaan dan sebagainya. Tidak hanya mereka diperlakukan sebagai masyarakat kelas 2, dan itu sudah terjadi sejak era reformasi. Tetapi belakangan, ya, kurang lebih 10 tahun terakhir khususnya di era pemerintahan Pak Jokowi, isu PKI ini bukan lagi sebuah isu yang dijadikan sebagai ideologi yang memang bertentangan dengan ideologi negara sebagaimana framing yang dilakukan oleh Orde Baru. Tetapi isu PKI belakangan ini itu cenderung dijadikan sebagai sebuah, ya, ulasan-ulasan politik yang menjadikan, ya, rezim Pak Jokowi hari ini dianggap sebagai rejim yang memberikan ruang yang terbuka lebar bagi eksistensi PKI itu sendiri. Dan ulasan daripada guru besar UI ini, ya, tentu menghentak pikiran kita semua, ya, membuat kita kemudian menjadi kaget karena bagaimana tidak, ya, seorang guru besar, ya, itu kemudian memberikan ulasan tentang potensi kemunculan PKI Gaya Baru. Bahkan tidak sedikit dia menyinggung bahwa banyak pejabat-pejabat negara yang kemudian tersusupi. Ini kan hal yang mengerikan, ya, bagi bangsa Indonesia jika betul apa yang disampaikan oleh guru besar ini begitu adanya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan coba simak dulu seperti apa ulasan beliau terkait dengan, ya, hasil-hasil risetnya terkait dengan PKI Gaya Baru menurutnya. Itu aja. Inilah hasil kerja dari PKI Jaya Baru yang mengumpat di bawah permukaan dengan menggunakan tangan-tangan pejabat atau kekuasaan orang-orang oknum tertentu yang untuk menjalankan strategi mereka dalam mengadu domba, memecah belah, dan memperlemah umat Islam dan TNI. Dua ini aja, Pak. Jadi kalau dua ini diacak-acak, udah itu PKI Gaya Baru lah. Kenapa kok cuma dua ini? Yang menghajar mereka dan yang menghalangi mereka membuat PKI jungkir balik itu cuma dua, Pak. Di Indonesia ini umat Islam sama TNI. G30 65 gagal dua ini. Bagaimana NU di Jawa Timur dulu aja, waduh, itu segala macam. Makanya kuasailah ormas-ormas Islam, maka dia akan lebih, ini kejadian semua, siap-siap aja lah. Jadi mohon paham, PKI Jaya Baru nyelam di bawah. Jadi Pak Jokowi jangan teriak, mana PKI, tunjuk kepada saya. Jangan belaga bego lah, PKI Bayu nggak akan muncul kayak dulu Pak Bendera. Tapi ada orang yang sangat kuat indikasinya dari PRD, Anda angkat jadi menteri. Saya nggak sebut namanya. Rumorsnya
nggak tahu sekarang. Tempo hari itu hampir setiap minggu atau setiap bulan rapat XPRD di istana. Statement Anda di medsos ada itu, TNI Polri jangan gerazia PKI itu segala macam, sama pejabat lagi cabut LBP yang pakai kaos palu arit itu mode, itu apa maknanya? PKI gaya baru, tetap PKI, dia baru muncul dan tampil kalau mendapat dukungan dan sudah merasa kuat. Sekarang muncul dengan berbagai macam tes. Terakhir ingin disampaikan buat rekan di TNI, ini penting banget. Apa yang disampaikan? Saat menjelang G30S65 tahun 64 itu terjadi kasus yang namanya lupa saya, yang ada tentara dipacul kepalanya tuh, Bandar Betsi. Itu terulang sekarang. TNI mulai dilelehkan lewat preman-preman, lewat oknum polisi. Urusan apa ya? Polisi menghina, meremehkan TNI. TNI lagi jaga, polisi militer ditempeleng, ini nangis-nangis ditangkap, ulang tahunnya kalau bukan disusupin apa itu? Ini kan pelecehan. 64 Bandar Betsi diulangi dalam bungkus baru. Ini ngetes aja nih, udah berani ini mereka lakukan. TNI bereaksi enggak? Oh enggak, cuma segini aja. Rame lagi di medsos, istri satu anggota TNI dikerjain sama oknum Polri, ya, ini sampai rame di medsos. Jadi nggak tahu lah, kita lihat aja nanti sampai di mana. Tapi yang jelas adalah G30S PKI Jilid 2 sedang dipersiapkan dengan bentuk dan bungkus yang baru, tapi kontennya sama, cuman modifikasi aja. Hancurkan, perlemah umat Islam dan perlemah TNI. Cuman itu aja sasarannya. Sekarang yang akan dipakai, silakan kita tunggu jawaban siapa atau apa yang akan menggantikan pada masa lalu. Angkatan kelima, buruh dan tani dipersenjatai, sekarang siapa? Ada yang bilang, wah ini instansi Polri diacak-acak juga nih, dipakai, diarahkan ke sana. Mungkin Satgasus itu barangkali satu bentuk dari angkatan kelima, bungkusnya seperti itu. Jadi bukan Polri yang baik-baik ini, kesian yang baik-baik pasti nggak bunyi. Nah rekan-rekan, mari kita tetap waspada, jangan cuma berdoa tiap hari, do something, lakukan yang terbaik dengan tanpa melupakan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan cuma berjuang di medsos, berhenti. Anda lakukan sesuatu, lakukan yang terbaik sebagai tugas, wajib dan tanggung jawab kita semua, tanpa kita meninggalkan lupa berdoa dan berupaya sama-sama kuat. Kita tanggung jawab PKI gaya baru yang mempersiapkan G30S Jilid 2. Mudah-mudahan saya keliru, sebab kalau ini terjadi dan meledak akan lebih dahsyat dari 65. Senjata sudah masuk, TKA Cina yang gambaran dari tentara Cina sudah masuk, polisi sebagian sudah dikuasai, TNI sudah disusupi, lebih dahsyat dari kemarin. Jadi siap-siap aja lah. Nah, umat Islam, ormas-ormas yang sudah mulai aneh-aneh, udahlah ya, jangan pakai argumentasi macam-macam lah. Anda cuma pembenaran, pertanyaan yang harus dijawab. Waktu 65 Anda di mana, usia Anda berapa, apa yang Anda pahami, udah gitu, jangan argumentasi lagi lah. Berikan logika untuk mendukung argumentasi Anda. Jawaban saya simpel kok. Yang logis itu belum pasti betul, tapi yang benar ada logikanya. Jadi jangan main sama logika lah. Nanti ada logika aja, kita lihat fakta aja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pegangan kita bersama. Ya, kalau kita simak ya, ini pernyataan yang menurut kita ini cukup menarik ya, dan unik bagaimana tidak. Ini disampaikan oleh seorang guru besar UI ya. Itu tentu berbeda ketika orang-orang yang sifatnya biasa-biasa saja menyampaikan isu tentang PKI gaya baru, kemunculan PKI. Mungkin orang akan menanggapi itu biasa-biasa saja, atau mungkin orang menanggapi ya itu lebih pada sebuah ketidaksukaan terhadap rejim misalnya. Tetapi bagaimana jika itu disampaikan oleh seorang guru besar ya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia? Tentu ini mengundang tanda tanya bagi kita semua, karena tidak mungkinlah seorang guru besar itu berani untuk kemudian menyampaikan jika tidak didukung oleh sebuah ya fakta-fakta ataupun data-data awal yang memang cukup menunjang dia punya statement itu, karena ini pertaruhan ya integritas keilmuan dari seorang guru besar, dan itu disampaikan oleh beliau ya. Apa yang sebenarnya ulasan yang ingin disampaikan, bahwa ada potensi PKI gaya baru yang kemudian hari ini itu diindikasikan telah menyusupi banyak pejabat-pejabat negara
Ya, dia menyajikan bahwa kemunculan PKI itu tidak akan mungkin sama dengan tahun 65 muncul secara terang-terangan. Tetapi pola yang dia lakukan itu adalah sebuah gerakan ya dengan metodologi khusus ya yang banyak memasuki dan mempengaruhi para pejabat-pejabat negara. Bahkan ya Prof. Taufik Bahodin ini kemudian juga menyinggung bahwa NU salah satu ormas Islam juga itu dianggap sudah tersusupi ya, itu sudah terjangkiti. Ini kan sebuah pernyataan yang menurut kita wah ini ngeri kalau betul apa yang disampaikan oleh profesor ini nyata adanya. Tetapi apakah kemudian itu didukung oleh sebuah fakta-fakta yang kuat dan konkret? Ya, ini yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Karena sejauh ini bahwa apa yang kita lihat dan kita saksikan, ya, suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, memang telah menjadikan isu PKI ini banyak digembar-gemborkan orang untuk kemudian menyerang rejim, ya, dengan sebutan-sebutan anti-Islam, ya, yang itu katanya adalah ciri daripada PKI, anti-Islam, memusuhi ulama dan sebagainya. Bahkan hingga NU pun dianggap sudah tersusupi. Persoalannya adalah apa yang ditampilkan negara hari ini terhadap kelompok-kelompok yang selama ini yang menjadikan Islam sebagai sebuah instrumen untuk menyerang pemerintah, itu juga harus dilihat seobjektif mungkin. Sebutlah misalnya HTI. HTI jelas bahwa dia membangun sebuah ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Ideologi Pancasila karena hendak mengganti ya ideologi negara dengan konsep khilafahnya. Sekalipun dia berbaju agama, maka negara kemudian mengambil sikap tegas untuk kemudian membubarkan. Apakah itu langsung serta-merta dikatakan bahwa negara ini komunis karena dia membubarkan HTI ya yang dianggapnya Islam? Ya. Betul, HTI adalah Islam, tetapi ideologi yang dia bangun itu jelas bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, bahwa HTI juga ini bukanlah representasi Islam keseluruhan di Indonesia, tapi hanya satu kelompok tertentu yang memiliki masa berpikir ya yang berbeda dengan mainstream umat Islam di Indonesia. Sehingga sikap tegas pemerintah itu kemudian membubarkan HTI karena jelas tindakannya berpotensi untuk kemudian membuat keterbelahan anak bangsa dengan ideologi khilafahnya yang nyata-nyata bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Apa yang disampaikan oleh profesor ini menurut kita ya, kalau kita kaji ya, ini kurang lebih sama dengan apa yang selama ini disampaikan oleh beberapa ya dai-dai seperti Alfian Tanjung yang juga menggembar-gemborkan tentang kebangkitan PKI, ada kongres-kongres PKI dan sebagainya ya. Dan kita tahu bahwa Alfian Tanjung ini kan orang yang memang sama dengan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan rejim Pak Jokowi. Dan itu memang mereka selalu menggoreng isu ini, isu PKI ini sebagai salah satu narasi yang bisa ya membangkitkan semangat umat Islam agar tidak suka dengan rezim Pak Jokowi, melemahkan rezim Pak Jokowi sebagai rezim yang anti-Islam, ya, anti ulama, ya, memberi ruang kepada PKI. Dan itu mereka memang persiapkan ya secara sistematis. Dan apa yang disampaikan oleh profesor ini menurut kita adalah hal yang kemudian ya perlu dilihat secara kritis lagi, karena bagaimanapun juga tudingan kepada negara bahwa banyak pejabat-pejabat, lalu kemudian TNI juga begitu, mulai ya oknum-oknum tersusupi. Ini kan tidak bisa dilihat serta-merta bahwa karena mereka punya sikap terhadap kelompok-kelompok ya Islam yang kelompok ini memang selalu membuat tindakan-tindakan yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan negara atau mengganggu ideologi negara, sehingga sikap tegas itu harus dimunculkan, sehingga tidak serta-merta harus dikatakan bahwa ya rejim ini anti-Islam. Anti-Islam berarti PKI dong. Itu kan sebuah hipotesis yang terlalu dini dan terlalu cepat. Apapun yang kita lihat hari ini, bahwa semuanya banyak menjadikan isu PKI ini adalah isu untuk menyerang Pak Jokowi, hendak melemahkan Pak Jokowi, hendak mengerdilkan ya rezim Pak Jokowi, bagaimana mengirim publik rakyat agar tidak bersimpati pada Pak Jokowi. Itu yang sejauh ini yang kita bisa lihat dan muncul ke permukaan dari kelompok-kelompok yang memang tidak senang dengan rezim Pak Jokowi, hendak yang melengsarkan beliau di tengah jalan dengan sejumlah framing-framing dan narasi-narasi. Oleh karena itu ya kita ini harus selalu objektif melihat persoalan dan mengabarkan tentang berbagai informasi-informasi yang mengedukasi publik Indonesia yang bisa mencegah keterbelahan anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.